Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Dwi Putra dengan NPM 2257051010. Di sini saya akan menjelaskan kuis 4 dari grafika komputer, yaitu tentang polygon clipping. Yang pertama, polygon itu merupakan bidang yang tersusun dari vertex atau titik sudut dan edge garis penghubung setiap vertex. Untuk dapat melakukan proses clipping pada poligon, diperlukan algoritma yang lebih kompleks dari kedua titik clipping yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, salah satunya adalah algoritma Sutherland-Hodgman, yaitu ide dasar adalah memperhatikan edge pada setiap arah pandang, lalu di clipping poligon dengan persamaan edge. Kemudian lakukan clipping tersebut pada semua edge sehingga poligon terpotong sepenuhnya. Berikut ini merupakan ketentuan dari algoritma Sutherland-Hodgman. Yang pertama, poligon dapat dipotong dengan setiap edge dari window sekali pada satu waktu. Kedua, vertex yang telah terpotong akan disimpan untuk kemudian digunakan untuk memotong edge yang masih ada. Yang ketiga, perhatikan bahwa jumlah vertex biasanya berubah-ubah dan sering bertambah. Selanjutnya di sini ada gambar proses clipping dalam grafika komputer, yaitu memotong bagian objek yang berada di luar area tampil atau clip rectangle, di mana pada gambar A, yaitu poligon sebagian dipotong dan hanya bagian dalam saja yang ditampilkan. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pada gambar B, segitiga besar dipotong dan sisa dalam area tampil sebagai berikut. Pada gambar C, poligon kompleks dipotong, hanya bagian dalam area clip rectangle yang terlihat pada gambar berikut. Tujuannya yaitu hanya menampilkan bagian objek yang ada dalam jendela tampil. Berikut pada saat mengimplementasikan algoritma akan dilakukan tahap interaksi pada setiap sisi Windows, yaitu asumsikan bahwa kita akan memotong edge pada titik X1Y1 dan X2Y2 dengan clipping Windows pada titik Xmin, Ymin, dan Xmax, Ymax. Selanjutnya tentukan nilai M, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 pada setiap interaksi. Selanjutnya titik LX, LY dari interaksi edge dengan sisi kiri Windows adalah LX sama dengan Xmin dan LY sama dengan M kali Xmin min X1 plus Y1. Selanjutnya, titik RX dan RY dari interaksi edge dengan sisi kanan Windows adalah RX sama dengan Xmax dan RY sama dengan M kali Xmax min X1 plus Y1. Selanjutnya, titik TX, TY dari interaksi edge dengan sisi atas Windows adalah TX sama dengan X1 plus Y max min Y1 per M dan TY sama dengan Y max. Titik BX, BY dari interaksi edge dengan sisi bawah Windows adalah BX sama dengan X1 plus Y min Y1 per M dan BY sama dengan Y min. Selanjutnya ada gambar polygon clipping di mana menggunakan algoritma Sutherland-Hodgman polygon clipping. Pada gambar A, polygon asli yang akan dipotong serta persegi panjang clip rectangle yang menjadi bagian tampilan. Selanjutnya pada bagian B itu merupakan proses clipping terhadap batas kanan. Selanjutnya pada gambar C, proses clipping terhadap batas bawah atau bottom clip boundary. Bagian di bawah clip rectangle dipotong. Selanjutnya pada gambar D, yaitu proses clipping terhadap batas kiri. Dapat dilihat pada gambar. Dan gambar E, proses clipping terhadap batas atas atau top clip boundary. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasusnya, di mana diketahui sebuah poligon ABC pada gambar dengan titik A sama dengan 4,7 A 4,7
dan B 10,4, dan C 2,0. Clipping windows memiliki nilai X-min sama dengan 1, X-max sama dengan 8, Y-min 1, dan Y-max sama dengan 6. Di mana dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 6 buah titik potong yang akan dicari. Pada bagian atas clipping windows terdapat 2 buah titik potong, yaitu perpotongan garis AC dan Y-max dan garis AB dengan Y-max. Lalu pada bagian kanan clipping windows terhadap 2 buah titik potong, yaitu perpotongan garis BA dengan X-max dan garis BC dengan X-max. Kemudian pada bagian bawah Windows clipping juga terdapat 2 titik potong, yaitu perpotongan garis CA dengan Y-min dan garis CB dengan Y-min. Oleh karena itu, akan dilakukan 3 kali interaksi. Interaksi pertama, yaitu mencari titik potong antara garis AC 4,7 berbanding 2,0 dan Y-max, di mana M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min Y1 dengan Y2 sama dengan 0, Y17 per X2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 4, sama dengan min 7 per min 2, diperoleh 3,5. Dan TX sama dengan X1 plus Y-max min Y1 per M, dengan X1 sama dengan 4, Y-max sama dengan 6, dan Y1 sama dengan 7, M 3,5. Maka diperoleh 3,714. Dan TY sama dengan Y-max sama dengan 6. Maka titik potong adalah TX, TY sama dengan 3,714 berbanding 6. Selanjutnya interaksi kedua, yaitu mencari titik potong antara garis AB 4,7 berbanding 10,4 dan Y-max, di mana M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan Y2 sama dengan 4, Y1 sama dengan 7 per X2 sama dengan 10, dan X1 sama dengan 4, sama dengan min 3 per 6, diperoleh hasil min 0,5. Dengan TX sama dengan 4 plus X min 4 plus 6 kurang 7 per min 0,5, dan diperoleh 6. Maka titik potong antara TX dan TY sama dengan 6,6. Selanjutnya pada interaksi ketiga, sama seperti tadi, dan diperoleh hasil akhir 8,5. Selanjutnya yaitu mencari titik potong antara garis BC 10,4 berbanding 2,0 dan X-max. Sama seperti tadi, yaitu X2 Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 0 min 4 per 2 min 10 sama dengan min 4 per min 8, diperoleh hasilnya sama dengan 0,5. Dengan titik potongnya ada Rx dan Ry sama dengan 8,3. Selanjutnya ada interaksi bagian bawah mencari titik potong antara CA 2,0 berbanding 4,7 dan Y-min, dengan M sama dengan 7,0 per 4,2 sama dengan 7 per 2, dan diperoleh 3,5. Dengan BX 2 tambah 1 min 0 per 3,5 sama dengan 2,287. Maka diperoleh titik potongnya yaitu 2,286 berbanding 1. Berikutnya mencari titik potong antara garis CB 2,0 berbanding 10,4 dan Y-min, di mana diperoleh M-nya sama dengan 0,5, BX sama dengan 4, dan BY sama dengan 1. Maka titik potongnya yaitu 4,1. Di mana dari perhitungan yang telah dilakukan, maka akan dibuat poligon baru dengan titik A 3,1714 berbanding 6, B 6,6, C 8,5, D 8,3, E 2,286 berbanding 1, dan F 4,1.
Jika simpul vertex pertama berada di luar batas jendela dan simpul kedua berada di dalam, maka titik perpotongan tepi atau edge poligon dengan batas jendela dan simpul kedua ditambahkan ke daftar simpul keluaran atau output vertex. Berikutnya, jika kedua simpul berada di dalam batas jendela, maka hanya simpul kedua yang ditambahkan ke dalam daftar simpul keluaran, seperti gambar berikut. Dan jika simpul pertama berada di dalam batas jendela dan simpul kedua berada di luar, maka hanya persimpangan tepi dengan batas jendela yang ditambahkan ke daftar simpul keluaran. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dan jika kedua simpul berada di luar batas jendela, maka tidak ada yang ditambahkan ke daftar simpul keluaran. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.